Yang kedua, penelitian atau pengujian keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual dilakukan secara dogmatic hate atau melihat pada tujuan, atau pragmatic hate melihat secara hukum. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah penyelesaian upaya administratif dapat dilanjutkan kepada pengadilan. Artinya ketika telah dilakukan upaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembahasan materi perkuliahan daring yang saya kemas dalam bentuk video pembelajaran melalui channel YouTube Busri PD27. Dan sebelum mulai pembahasan materi, untuk salah satu menikmati keceriaan pada pagi hari ini adalah dengan menyeruput segelas kopi, ya sobat-sobat sekalian. Jangan lupa untuk minum kopi juga. Nah, Pak, selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sempurnakan salawat kita dengan Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan di yaumil mahsyar kelak atau di akhirat kelak beliau untuk memberikan syafaat kepada kita dan diakuinya kita sebagai umat beliau, sehingga kita memperoleh pertolongan dari beliau di hari dimana pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Nah, pada pertemuan perkuliahan yang ke-6, 6 ini, maka kita akan membahas tentang upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. Nah, hal ini mungkin bagi sebagian sarjana hukum atau bagi sobat-sobat sekalian banyak yang belum mengetahui apa sih sebenarnya upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara ini dan kedudukan lembaganya itu di mana gitu, pengaturannya seperti apa, dan apa kira-kira yang terjadi jika seandainya upaya administratif ini tidak dilakukan. Nah, untuk itu biar sobat-sobat sekalian atau saudara-saudara sekalian tidak gagal paham, nikmati saja video ini dengan segelas kopi di tangan atau di depan. Kalau nonton pakai laptop silakan, karena mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa diambil dari video yang saya upload ini. Karena apa? Karena video-video yang saya buat ini selalu mengedepankan tentang keilmuan hukum. Karena memang sebagai seorang profesional yang bergelut atau bergerak di bidang praktisi hukum, tentu saya harus bisa memberikan manfaat-manfaat dari sisi keilmuan yang saya miliki kepada orang lain. Nah, salah satu pemberian manfaat ini adalah dengan cara membuat video pembelajaran seperti ini. Oke, kita akan bahas pada pertemuan yang ke-6 ini adalah yang pertama itu konsep upaya administratif. Nah, apa konsep upaya administratif ini? Apa pengertiannya? Nanti kita lihat ya. Yang kedua, kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di pengadilan. Yang ketiga, ada upaya administratif menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keempat, ada upaya administratif menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi, secara garis besar, pembahasan tentang upaya administratif dalam sengketa peradilan tata usaha negara ini kita bagikan di dalam 4 kelompok pembahasan tadi. Oke, sobat-sobat sekalian, selalu simak dalam video ini. Yang pertama kita bahas adalah tentang konsep upaya administratif. Nah, kita lihat pengaturannya pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009. Ini memberikan pengertian tentang upaya administratif.
Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan. Nah, akibat dikeluarkannya suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang merugikan kepada orang lain, kepada pihak yang ada di dalam sengketa tata usaha negara, maka orang tersebut berhak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan tata usaha negara guna pembatalan atau penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Nah, sebelum hal ini dilakukan, mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan tata usaha negara, maka menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan tersebut diberikan apa itu namanya upaya administratif dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pihak. Nah, secara konsep dilihat bahwa upaya administratif merupakan perlindungan internal dari pemerintah untuk warga masyarakat sekaligus kontrol internal lembaga administratif. Nah, kontrol internal maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh jabatan-jabatan di dalam pemerintahan sendiri, bukan oleh pejabat di luar pemerintahan. Nah, apakah ada pejabat di luar pemerintahan? Ada, contoh pejabat pembuat akta tanah. Nah, itu adalah pejabat umum. Notaris ini adalah pejabat umum yang dia tidak bisa melakukan kontrol pengawasan kepada pejabat-pejabat yang ada di dalam lingkungan pemerintahan. Nah, salah satu fungsi kontrol yang ada ini adalah sebagai bentuk upaya administratif yang dilakukan atau yang diajukan oleh para pihak. Dan juga upaya administratif ini merupakan lembaga perlindungan internal yang diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakat. Dan bisa juga kita lihat di dalam pengertian lain bahwa upaya administratif ini adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di bidang tata usaha negara, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Selanjutnya kita lihat bentuk upaya administratif. Upaya administratif ini dibagi dalam dua bentuk. Nah, ini perlu diketahui karena tidak banyak sarjana hukum mengetahui bagaimana bentuk upaya administratif ini dan apa saja yang harus dilakukan dalam upaya administratif ini. Yang pertama kita lihat adalah bentuknya keberatan, atau di dalam bahasa Belanda itu bezwaarschrift, adalah upaya administratif yang ditujukan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau tindakan faktual semula atau aslinya. Artinya ketika ada suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, maka yang langkah pertama dilakukan itu adalah mengajukan upaya administratif kepada badan atau pejabat tata usaha negara tersebut yang intinya menyatakan keberatan terhadap apa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Yang kedua, bentuknya adalah banding administratif atau dikenal juga dengan istilah administrative bureau, ya. Adalah upaya administratif yang ditujukan kepada badan atau pejabat atasan jabatan, Bureau of the Administrative Organen, atau badan pejabat lain dari badan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau tindakan faktual atau aslinya. Nah, banding administratif ini adalah bentuk keberatan yang disampaikan oleh para pihak yang memperoleh keputusan atau akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara. Seperti misalnya ketika sobat-sobat atau saudara-saudara sekalian menerima suatu keputusan dari Dinas Tata Kota dan Pemerintahan misalnya. Nah, ketika sobat-sobat atau saudara-saudara sekalian menerima suatu keputusan tata usaha negara dalam bentuk ini, maka sebagai upaya banding administratif dapat diajukan kepada atasan dinas tersebut. Siapa atasan dari dinas tersebut?
Nah, ketika atasan dinas tata kota ini adalah pemerintah, wali kota dalam hal ini, maka upaya administratif tersebut atau banding administratif tersebut dapat diajukan kepada wali kota selaku atasan dari dinas tata kota tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat tentang kedudukan lembaga administratif, lembaga upaya administratif maksudnya. Nah, kedudukan lembaga upaya administratif ini adalah sebagai upaya kontrol internal pemerintahan dan sekaligus sarana warga masyarakat mencari keadilan melalui upaya internal pemerintahan selaku privilege decision executoire atau hak istimewa pemerintah atas keputusan yang dilaksanakan. Nah, sekali lagi ditegaskan pada bagian ini bahwa upaya administratif ini adalah pertama sebagai lembaga perlindungan, sarana perlindungan bagi masyarakat dalam mencari keadilan akibat dari putusan tata usaha negara, dan juga sebagai kontrol bagi pejabat pemerintahan itu sendiri. Nah, dalam pasal 48 ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 itu disebutkan juga tentang upaya administratif. Nah, ini lebih kepada pralitigasi yang disebut pralitigasi, atau kalau saya mengartikan ini sebagai bentuk sarana yang diberikan oleh pemerintah, oleh undang-undang, bahwa sebelum melangkah ke pengadilan tata usaha negara, terlebih dahulu bisa dilakukan penyelesaian sengketa tata usaha negara itu melalui upaya-upaya alternatif atau penyelesaian sengketa tata usaha negara di luar pengadilan. Nah, apa bunyi pasal 48 Undang-Undang Nomor 586 itu? Yang pertama, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia. Artinya di dalam pasal 48 ayat 1 ini dijelaskan, jika di dalam penyelesaian suatu sengketa peradilan tata usaha negara atau sengketa tata usaha negara itu ada undang-undang yang mengatur bahwa sebelum diajukan upaya tuntutan ke pengadilan tetapi harus dilakukan dulu upaya administratif, maka apabila upaya administratif itu tidak ditempuh atau tidak dilakukan, maka upaya atau gugatan yang diajukan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Nah, ini adalah akibat hukum dari upaya administratif yang tidak dilakukan. Ayat kedua menyatakan pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Nah, artinya di dalam ayat 2 ini bisa juga mengacu kepada kompetensi absolut yang dimiliki oleh peradilan tata usaha negara. Artinya, jika upaya administratif itu tidak dilakukan, maka pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang diajukan oleh pemohon atau penggugat. Selanjutnya ada ciri-ciri upaya administratif. Nah, ini sebagai bentuk gambaran umum ciri-ciri upaya administratif. Yang pertama, penyelesaian dilakukan oleh jabatan yang membuat keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual keberatan. Kemudian jika tidak puas dapat diajukan banding administratif kepada atasan jabatan yang membuat keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual, atau banding administratif dapat diajukan kepada badan atau pejabat yang dibuat khusus sebagai lembaga administratif atau lembaga upaya administratif. Yang kedua, penelitian atau pengujian keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual dilakukan secara dogmatic hate atau melihat pada tujuan. Nah, atau pragmatic hate melihat secara hukum. Dan
Yang ketiga, ciri-cirinya adalah penyelesaian upaya administratif dapat dilanjutkan kepada pengadilan. Artinya ketika telah dilakukan upaya penyelesaian namun tidak didapat suatu keputusan atau hasil sebagaimana yang diinginkan, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke pengadilan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari upaya administratif yang diatur atau yang ada di dalam lembaga atau ini adalah ciri-ciri upaya administratif yang ada di dalam lembaga upaya administratif sebelum penyelesaian sengketa TUN atau sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kepada kewajiban menempuh upaya administratif ini, terlebih dahulu kita nikmati kopi pagi ini. Nah, yang selanjutnya pembahasan kita adalah tentang kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di pengadilan. Nah, kewajiban ini diatur di dalam pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga bisa dilakukan penyelesaian sengketa administratif di luar pengadilan. Nah, bentuk penyelesaian sengketa administratif di luar pengadilan ini menurut pandangan saya atau menurut pendapat hukum saya adalah dengan cara upaya administratif tersebut. Ketika upaya administratif dari seseorang yang dirugikan akibat adanya suatu keputusan tata usaha negara atau tindakan faktual yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara selesai atau diperbaiki oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan, maka sengketa tata usaha negara tersebut dianggap selesai dan tidak perlu diajukan ke pengadilan. Nah, itulah disebut dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan versi Peradilan Tata Usaha Negara menurut pendapat saya. Oke. Selanjutnya pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menyatakan warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Nah, terhadap pasal 75 ini terdapat dua pendapat yang saling berbeda atau pendapat yang kontradiktif antara satu sama lain, ya. Kita lihat pendapat itu yang pertama, jika menggunakan penafsiran gramatikal pada pasal 75 maka tidak ada kewajiban dimanapun dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Bahkan pasal 75 ayat 1 menganjurkan upaya administratif tanpa menjadikan syarat untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pendapat satu lagi menyatakan jika menggunakan penafsiran secara sistematis, maka kewajiban ini dapat dilihat melalui pengaturan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia. Artinya di dalam dua pendapat ini, yang satu secara gramatikal melihat apa yang diatur di dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang 30. Sedangkan secara penafsiran, kelompok yang melakukan penafsiran secara sistematis itu harus dilihat lagi kepada pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Nah, inilah maka terjadi dua penafsiran yang berbeda. Nah, apakah penafsiran ini dipakai oleh Peradilan Tata Usaha Negara itu wallahu alam. Itu tergantung kepada hakim yang menyelesaikan sengketa tersebut. Selanjutnya pasal 77 dan 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ini tentang upaya administratif yang ada dua jenis. Yang pertama yaitu keberatan. Diajukan kepada pejabat badan pemerintah. Keberatan diajukan kepada
pejabat atau badan pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau tindakan faktual asalnya. Yang kedua, banding administratif ditujukan kepada badan atau pejabat atasan dari pejabat atau badan pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atau tindakan faktual. Selanjutnya dalam pembahasan ini kita lihat kepada upaya administratif menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama itu pada ayat 1, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia. Artinya inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan juga bisa menjadi penafsiran gramatikal. Maksud saya adalah penafsiran sistematis yang dipakai ketika terjadi dua perbedaan pendapat di dalam penafsiran terhadap upaya administratif. Nah, ketika memakai penafsiran secara sistematis, maka dasar yang dipakai adalah pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 dan juga pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 yang bunyinya menyatakan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, maka harus digarisbawahi. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan sudah digunakan. Artinya pengadilan bisa menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili suatu sengketa apabila upaya administratif itu belum dilakukan atau belum ditempuh. Nah, ini juga bisa kita lihat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991. Ini mungkin banyak di antara para sarjana hukum yang tidak tahu tentang Surat Edaran Mahkamah Agung ini atau SEMA 2 Nomor 2 Tahun 91 ini. Saya sendiri juga baru mengetahui beberapa waktu yang lalu setelah mencari bahan untuk pembelajaran ini. Saya baca-baca lagi, maka ternyata ada SEMA Nomor 2 Tahun 1991. Apa yang dimaksud dalam SEMA tersebut? Yang pertama ini adalah mengenai upaya administratif yang dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tersebut. Yang pertama, pengajuan surat keberatan beswarsif yang ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan atau penetapan atau basicking semula. Yang kedua, pengajuan surat banding administratif atau administratif beruf yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari badan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Ini sih tentang menyangkut pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 sehingga diterjemahkan lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991. Nah, upaya administratif yang terakhir adalah upaya administratif menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini, maka segala bentuk lembaga upaya administratif ini berubah total. Banyak yang dilakukan perubahan-perubahan menurut undang-undang administratif atau undang-undang administrasi pemerintahan ini. Nah, maka ini akan menjadi bahan kajian selanjutnya. Apa saja bentuknya, bagaimana, dan formatnya seperti apa, nanti akan menjadi bahan kajian selanjutnya. Untuk sementara, secara gambaran umum, upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara inilah yang bisa dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini.
Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari video pembelajaran ini untuk sobat-sobat sekalian atau untuk saudara-saudara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau sekalian. Nah, sekali lagi di dalam video pembelajaran ini saya menyampaikan ini adalah analisa atau pendapat hukum saya tentang praktek peradilan tata usaha negara, terkhusus lagi dalam pembahasan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. Dan ini bukan kebenaran mutlak. Jika ada pendapat lain silakan dipakai dan direferensikan atau menjadi referensi suatu pembelajaran, itu silakan. Itu adalah hak prerogatif masing-masing sobat-sobat sekalian yang melihat pembelajaran sebagai suatu keilmuan, dan tentunya harus ada pembanding-pembandingnya. Sekali lagi, jika menurut sobat-sobat sekalian atau saudara-saudara sekalian video pembelajaran ini ada manfaatnya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar orang-orang lain juga mengetahui apa itu upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. Billahi taufiq wal hidayah, lebih dan kurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.